Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita buka Mushaf Al-Quran. Masih menjelang akhir juz 30, surat ke-79, surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at. Suratnya cukup panjang, ayatnya ada 46, ayatnya pendek-pendek. Mudah-mudahan bisa kita pahami secara lebih mendalam lagi. Sudah ketemu Bapak Ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nasitati nasta. Was-sabiqati sabqa. Was-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tadabbaruha ratifah. Qulubun yauma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil khafirah. A'idza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khashirah. Fa innama hiya jazratun wahidah. Fa idza hum bisahirah. Ya, kita pahami dulu ayat 1, 2, 3, 4, 5 tidak disebutkan subjeknya, tidak disebutkan pelakunya, ya, enggak disebutkan fa'ilnya siapa. Wan-nazi'ati gharqa, demi yang mencabut dengan keras. Wan-nasitati nasta, demi yang mencabut dengan lembut, lemah lembut. Was-sabiqati sabqa, dan demi yang turun dari langit dengan cepat. Was-sabiqati sabqa, dan demi yang mendahului dengan kencang.
Falmudabbirati amro, dan demi yang mengatur urusan. Ini siapa sebenarnya? Kok ciri-cirinya demikian rinci, demikian jelas? Nah, Gusti Allah kok bersumpah demi. Ini demi siapa? Yang mencabut dengan keras, ya, yang mencabut dengan lemah lembut, yang turun dari langit dengan cepat, yang mendahului dengan kencang, yang mengatur urusan. Nah, yang melakukan ini utusan Allah yang bernama malaikat. Jadi pelakunya ini malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang hanya memiliki satu kecenderungan, yaitu taat. Tidak ada yang lain. Tidak ada nafsu, karena malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Dan sebetulnya tidak perlu KTP, kan? Dan malaikat juga tidak perlu makan minum. Makanya ketika datang ke Nabi Ibrahim, itu disediakan makanan, enggak mau makan. Memang tidak perlu makan dan minum. Nah, kalau sunatullah pada manusia itu ditakdirkan makan minum. Kalau telat bisa lemes, gitu kan? Ya, malaikat takdirnya nggak makan minum, gitu. Maka disuguhi makanan juga nggak tertarik, gitu. Nah, itu. Nah, sekarang mana ziati gorko, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nyawa siapa yang dicabut dengan keras? Itu nyawanya orang-orang yang tidak iman kepada adanya kehidupan akhirat, tidak iman kepada yang gaib, tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasul utusan Allah, tidak iman kepada malaikat. Begitu didatangi malaikat, kaget itu, nggak siap, nggak iman kepada adanya kehidupan di alam akhirat. Begitu datangi malaikat, kaget, terkejut, nggak mau. Karena nggak mau dipaksa, maka dipukuli sejadi-jadinya. Dari mukanya, belakang, semua dipukuli. Maka dicabut dengan keras. Itu siksa sakatul maut. Bagi orang yang seperti itu siksanya luar biasa. Maka Rasulullah itu kalau ditanya itu seperti apa sakitnya sakatul maut itu, nah itu Rasulullah menjawab, coba itu lihat kambing hidup-hidup itu, kemudian dikuliti gitu. Nah, itu beratnya sakaratul mautnya orang yang tidak beres imannya. Makanya kenapa kita selalu ayo mari sama-sama kita menyiapkan bekal kita menghadapi sakaratul maut, menghadapi alam kubur, menghadapi yaumil ba'ats, menghadapi yaumil hisab, menghadapi hidup di dunia ini untuk kehidupan akhirat yang sebenar-benarnya hidup, yaitu hidup besok di alam akhirat. Makanya orang-orang yang tidak iman tadi
begitu datangi malaikat nggak mau dicabut nyawanya, karena baru sadar hidupnya keliru, baru menyesal sejadi-jadinya. Penyesalannya udah nggak ada gunanya, udah terlambat, udah ketinggalan kereta api. Wong mengatakan ketinggalan sepur, sudah ketinggalan, maka menyesal sekali. Itu menyesal sejadi-jadinya, tapi sudah tidak ada gunanya. Ketika masih fisik masih kuat, masih ada kemampuan, waktu memungkinkan, jak memahami Quran 1001 alasan. Oh, nggak menarik memahami Quran itu. Lebih menarik kalau melihat pertunjukan itu. Nah, kalau pertunjukan itu ada yang sampai bayarnya sekali melihat sampai 2 miliar. Merasa apa? Merasa ringan, murah gitu kan. Karena itu yang dicari. Banyak kan tiket show yang masih setengah tahun sudah habis terjual. Ya berebut. Tapi kalau memahami Quran gak usah pakai tiket pun gak mau. Kenapa? Seluruhnya sudah di brainwashing. Itu keberhasilan setan dari jenis manusia dan jin. Itu sampai demikian rupa keberhasilannya. Maka pikiran orang, kesadaran orang itu, kecerdasan orang sudah di brainwashing semua. Semuanya digiring menjadi bolone setan. Para setan itu ngaduhu mubin, musuhmu yang nyata. Allah merintahkan suruh jadi musuh, malah dijadikan teman akrab, dijadikan sohib gitu kan. Malah kadang-kadang mengambil alih tugas setan ini. Jadi sekarang setan sudah mulai banyak yang pensiun ini, sudah diganti manusia. Itu nanti warna ziati gorko. Malaikat menyambutnya itu dengan sangat keras dipaksa. Terus warna sitotingnasto, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut, lemah lembut. Ibaratnya malaikat ada seperti among tamu VVIP didereke sowan Gusti Allah dengan masuk surga sementara di alam kubur. Mulia sekali. Jadi berjuang hanya ketika di dunia. Ada yang hanya 50 tahun, ada yang 65 tahun, ada yang 70 tahun, ada 80 tahun, ada 90 tahun. Itu dibandingkan dengan alam kubur, itu sebentar sekali. Apalagi dibandingkan dengan akhirat yang kholidina fiha abada. Tetapi di dunia yang sangat sebentar tadi, kenapa hampir semua manusia tergoda oleh duniawi, gemerlapan duniawi, hiruk pikuk duniawi. Nek jak memahami Quran sepi, tapi kalau ada teng burung itu wis ginjal kabeh. Di mana? Sekarang itu sampai di masjid loh. Soalnya masjid itu baitullah untuk memahami tuntunan Allah, ini dipakai untuk seperti itu. Jadi gunakan baitullah, sudah tidak mau lagi menggunakan tuntunan Allah. Tapi kok udah manut tuh. Banyak kan orang-orang yang sudah mempertuhankan kedudukan, sampai mengatasnamakan masjidnya itu nggone abdi dalem, dudu nggone Gusti Allah. Nek ditipu yo manut kabeh itu, jemrindil itu, kerek lampit. Nek pas jadwale bareng sing dipentengke teng burung tadi, ngajine Quran wali gitu. Itu banyak yang begitu. Padahal hidup dunia yang sangat sebentar itu. Kenapa pilihannya yang begitu? Tapi itulah realitas itu. Itulah keberhasilan kerja setan.
Jadi sukses luar biasa. Jadi yang mana sito tinasto, ya demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, ini memang sedikit. Kebanyakan tugas malaikat agak berat ini, karena keberhasilan setan tadi kan. Ya seharusnya kalau banyak yang iman amal soleh, malaikat kan tugasnya ringan, jadi seperti tamu VIP kan, tinggal mandak gitu. Tapi yang itu sedikit. Wasa bihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Perjalanan langit dan bumi bolak-balik luar biasa jauhnya, tetapi malaikat memiliki kelebihan, Allah mentakdirkan memiliki kecepatan yang luar biasa. Wasa bikoti sabho, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Jadi tidak ada model lagi sesama bis kota tidak boleh saling mendahului. Oh ini mendahului dengan kencang. Ya. Wal mudabbirati amro, dan yang demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Ya, urusan dunia itu ya bermacam-macam. Ada yang membagi rezeki, membagi rahmat, membagi hujan, dan seterusnya gitu. Dan ini ayat 1 sampai ayat 5 sudah menjadi jelas siapa pelakunya, yang tugas-tugasnya seperti itu. Kemudian ayat 6, yauma tarjufur rojifah. Nah, yauma pada hari tarjufur rojifah, tiupan pertama mengguncangkan alam. Rojifah, tarjufur rojifah, tiupan pertama, yauma hari atau ketika, tiupan pertama mengguncangkan alam. Tatba'uhar rodifah, diikuti, diiringi tiupan kedua. Qulubu yawma idzin wajibah, hati manusia yawma idzin pada waktu itu rojifah, sangat takut, gemetar, ya shock luar biasa. Terutama orang-orang yang tidak percaya, tidak iman, itu betul-betul shock. Kadang-kadang dunia sudah ngerti pun tetap shock kan. Sekarang namanya korupsi itu kan udah ngerti dari awal ya, sampai membuat program sengaja untuk dikorupsi berjamaah gitu kan. Sekarang itu kalau korupsi sendiri dianggap kurang bergengsi, jadi tingkat sosialnya masih rendah gitu kan. Tapi begitu korupsinya massal berjamaah, itu dianggap ini lebih prestisius gitu. Jadi lebih sukses bersama gitu. Walaupun sudah begitu, ada 1-2 yang katanya pas apes gitu kan. Misalnya yang korupsi itu 150 juta, yang ketangkep itu paling 5 atau 6. Itu katanya yang lagi barengi apes gitu. Itu juga begitu di OTT dipakai rompi, nafas juga kan. Masih ingat nggak waktu Sambo? Ingat nggak yang Kapolda yang prestasinya luar biasa, dalam waktu singkat naik terus, baru habis dilantik di suatu polda, kemudian ditangkap. Ingat kan? Nah, ya itu baru 1-2 yang ketangkap. Tapi sebagian besar masih dijadikan namanya pasien rawat jalan. Pasien rawat jalan itu masih seafiliasi dengan pihak tertentu. Nanti kalau nggak mau manut, jadi pasien rawat
Rapat inap gitu. Sekarang model begitu kan? Nah, jadi yauma tarjufur rojifah, pada hari ketika sangkala tupan pertama itu goncang alam semesta, diikuti tupan kedua. Setelah gimana? Qulubu yauma idin wajifah, hati manusia ketika itu sangat takut, gemetaran, nafas. Terus absaruha khosyi'ah, pandangannya tertunduk, pucat, lesu, apa mana itu? Nah, itu namanya khosyi'ah, takut, khawatir, itu khosyi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil khafirah. Jadi orang-orang itu yaquluna, mereka mengatakan. Kenapa kok mereka kok banyak yaquluna inna lamarduduna? Apa sesungguhnya kami benar-benar dari kata roda mardudun akan dikembalikan fil khafirah, pada kehidupan semula. Ini apa tenanan enggak dibalik meneh itu loh. Ragu-ragu. Mereka sama mengatakan, ya kuluna, inna, loh apakah kita ini akan betul-betul dikembalikan kepada kehidupan semula? Terus, jangan-jangan benar ini. Disini kita tahu kurung-kurung pengajian kalau pemain Pak Edi ya. Tapi rapati yakin itu loh. Ketibanya ternyata betul gitu kan. Nah itu inna lamarduduna fil khafirah. Nah, orang-orang kafir sama mengatakan, wah, kelihatannya benar ini. Kita akan dikembalikan kepada kehidupan yang khafirah, yang semula. Aidza kunna idzaman nakhirah. Nah, aidza, apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat. Ya, sudah idzaman nakhirah. Sudah jadi hancur lebur, semua sudah jadi fata morgana ibaratnya. Nah, sudah ada yang ribuan tahun meninggal kan, ratusan tahun meninggal. Jadi aidza kunna idzaman nakhirah, apakah apabila kami sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur lumat semuanya, itu juga akan dikembalikan. Qalu tilka idzan karatun khosirah. Mereka berkata, tilka, kalau demikian, inna karatun khosirah, ya sesungguhnya itu pengembalian yang khosirah, yang merugikan. Lo baru sadar merugikan, sadarnya sudah sangat terlambat. Kalau sadarnya pada usia 60 tahun, umur masih 80 tahun, ya belum terlalu terlambat kan? Masih ada kesempatan. Ini sadarnya sudah dibangkitkan kembali, sudah yaumil ba'ats itu loh. Ya, ketika di dunia diomongi malah itu bahwa tulangnya sudah lapuk itu, diomongnya, oh gini nanti bisa jadi manusia lagi gitu. Saking ngecenya itu, ngolok-olok itu, menghinakan itu. Nah, begitu yaumil ba'ats diciptakan kembali, qalu, mereka mengatakan, tilka idzan karatun khosirah. Ya nek niki jenenge ya merugikan aku ini. Ya memang rugi, kok baru ngerti gitu loh.
Nah dulu di dunia ngapain? Fa innama hiya zazratu wahidah. Sesungguhnya bagi Allah pengembara itu sangat mudah. Zazratu wahidah, hanyalah satu kali tiupan saja sudah jadi semua. Tinggal kun fayakun, jadi lagi semua. Maka fa'idahum bisa hiro, maka dengan serta merta mereka hidup kembali semuanya di permukaan bumi ini, yaitu kumpulnya di Maksar. Tapi sahironya sudah berbeda dengan alam dunia ini. Buminya sudah bukan bumi ini, mataharinya bukan matahari yang beredar, yang dikelilingi oleh bumi, oleh bulan. Sudah tata suara sudah beda. Karena ketika yaumul qiyamatul kubro semuanya sudah habis. Hitungannya sudah beda lagi dengan hitungan hari di dunia ini. Makanya 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari di sisi Allah. Itu hari besok di akhirat. Maka hitungan hari dunia ini dibandingkan dengan akhirat sebentar sekali. Tapi kenapa yang sebentar ini kok bisa melupakan hidup yang sebenarnya? Ya kan jadi aneh gitu kan? Ya, tapi itulah realitas. Nah, kita lanjutkan ayat 15 sampai 20. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'aradul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asha thumma adbara yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha ya kita pahami dulu. Hal ataka, apakah sudah sampai kepadamu? Kan ayat ini dulu diwahyukan pada Nabi Muhammad, dulunya ditujukan kepada Nabi. Kemudian kalau sekarang ayat ini kita baca,
seakan-akan ayat ini ditujukan kepada masing-masing dari kita. Hal ataka hadithu Musa, sudahkah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Hadith, kisah. Seringkali orang mengatakan cerita. Kalau cerita itu kan nggak mesti terjadi kan? Ini pasti terjadi, sudah terjadi, maka hadith itu diterjemahkan kisah. Kisah Musa alaihissalam. Idza nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuha. Idza nadahu, ketika Tuhannya memanggilnya, bil muqaddasi tuha, di lembah suci yang tua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Nabi Musa didhawuhi, pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu, sesungguhnya dia Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Tagha, melampaui batas. Fakul halaka ila antazakka. Kemudian dikatakan kepada Fir'aun, hal, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri? Antazakka, adakah keinginan darimu untuk membersihkan diri? Maukah kamu membersihkan diri? Nah, itu Nabi Musa tanya kepada Fir'aun. Dan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan aku bimbing, aku pimpin, aku tuntuni ke jalan Tuhanmu. Ya, fatakhsha, untuk takut kepadanya, takut kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubro, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Kenapa? Karena Fir'aun itu mau dibimbing, dia bangkit kesombongannya, bangkit rasa egonya. Kalau model sini, hei Musa, kamu itu siapa? Kamu itu anak yang gak jelas, kemudian kami pungut, kami obati di istana, saya besarkan, baru dibesarkan, kok malah ngajari gitu loh. Ya kan? Bangkit egonya, bangkit kesombongannya, gitu kan? Fakat daba wa aso. Nah, Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Tuma adbaro yaksha, kemudian dia berpaling seraya apa? Menantang Nabi Musa. Ya, fakhasaro fanada, maka dia mengumpulkan. Ya, fakhasaro itu mengumpulkan. Fir'aun mengumpulkan orang-orang yang terhebat, orang-orang yang dianggap paling pintar. Fanada, kemudian menyeru kepada kaumnya, kaumnya dikumpulkan, diseru. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun sampai mengatakan, ya faqala, Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi, sampai mempertuhankan diri sendiri karena merasa orang yang paling berkuasa. Ya, kalau model sekarang super power dunia gitu, nggak ada yang nandingi. Jadi Fir'aun itu di backup oleh para konglomeratnya seperti Korun,
di backup oleh ilmuwan-ilmuwannya seperti Haman. Kalau sekarang ya di backup oleh ahli-ahli survei gitu. Surveinya untuk menggiring orang, untuk menipu, untuk bikin muslihat. Padahal itu survei itu untuk menggiring opini, bohong-bohongan, tapi diulang-ulang terus dianggap sebagai kebenaran. Itu. Jadi kalau dulu namanya Haman, sekarang jenis Haman ini 1001 jenisnya ini. Yang ahli bidang survei, yang ahli bidang sosial media, yang ahli untuk bikin shot gitu kan. Masing-masing sudah profesional ini. Itu membackup semua gitu kan. Semoga saya katakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi, yang paling tinggi. Fa'aqadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengadabnya dengan adab di akhirat dan di dunia. Nakalal akhirati wal ula. Adab di dunianya, tenggelam di Laut Merah, itu sebagai DP-nya. DP itu biasanya lebih kecil kan? Kadang DP-nya hanya 10%, kadang hanya 5%. Nah sekarang beli mobil harganya 850 juta, DP-nya hanya 5 juta, tanda jadi. Iya kan? Nah, ini DP-nya cuma tenggelam di Laut Merah, DP-nya. Tapi nanti yang agak besar sedikit siksa kubur. Nanti lebih besar lagi ketika yaumil ba'ats di mahsyar. Nah, yang sebenarnya ya di neraka selama-lamanya. Maka di sini di dunia dan di akhirat. Yang ula itu dunia, akhirat itu di akhirat. Tapi apa ya, totalitas. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut. Tapi sekarang kok malah sing ditiru itu Fir'aun. Makanya Gusti Allah ini kan diambil pelajaran. Gendo wedi, gendo ra tiru-tiru Fir'aun, kok malah kabeh saiki do niru gitu. Kalau dulu Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, bangkit kesombongannya merasa sebagai Tuhan. Sekarang merasa mengendalikan semuanya, bisa segala-galanya. Padahal bisa segala-galanya itu berapa? Paling berkuasa 5 tahun kali 2 periode. Nanti jadi kingmaker paling 3 periode, total 5 periode. 5 periode itu berapa? 25 tahun. 25 tahun itu dibandingkan dengan 1000 tahun hanya berapa persen? 1000 dibagi 25 hanya berapa persen? 0,04. Ini kok rumongso hebat-hebatnya koyo-koyo itu. Iya kan? Kadang-kadang nggak sampai 25 tahun. Baru berapa tahun setelah lengser sudah ajal datang kan? Nah itu baru saat-saat menyadari. Tapi ya sudah sangat terlambat. Oke, kita lanjut ayat 27 sampai 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'antum asaddu khalqan amis sama'u banaha. A'antum asaddu khalqan amis sama'u banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha.
wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum ya, ini Allah mendidik kepada Nabi dan para sahabat. Kalau sekarang mendidik kita untuk proses penyadaran, consciousness tentang penciptaan alam semesta, tentang maha kuasanya Allah. A'antum asatu kholqon amis sama'u banaha. Sebetulnya itu lebih sulit mana, menciptakannya langit atau menciptakan kamu? Itu lebih sulit mana? Ya, lebih sulit menciptakan kamu atau menciptakan langit? Rafa'a samkaha basawaha. Ya, Allah meninggikan bangunannya. Rafa'a, meninggikan. Samkaha, bangunannya. Fasawaha, kemudian menyempurnakannya. Wa akhtosha lailaha wa akhraja duhaha. Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Ya, wa akhraja duhaha, menjadikan siang terang benderang. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah memancarkan daripadanya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Mar'aha. Wal jibala arsyaha, dan gunung-gunung dipancangkan. Ya, gunung-gunung dipancangkan dengan kuat. Mata alakum wali an'amikum, semuanya itu untuk kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Jadi semuanya diciptakan bumi dengan keteraturan demikian hebatnya. Ya, itu sistem keseimbangan yang luar biasa. Maka semula kemarau, nggak ada hujan, sinar matahari menyinari laut, muncul itu uap kemudian terbawa oleh angin sampai ketinggian tertentu, kemudian turun menjadi hujan. Coba itu kalau titik-titik uap dari laut nggak terbawa angin, itu buat hujannya di atas laut terus. Tapi angin berembus dari laut ke daratan. Untung ada angin. Nek anginnya kebesaran, ya repot gitu kan. Iya. Terus hebatnya malaikat itu kok lembagi itu gentinan itu. Sekarang ini Jogja sekitarnya kemarau.
Loh kok Kalimantan musim penghujan, banjir. Sumatera juga banjir, ya kan? Hari Sabtu malam yang lalu berangkat dari Jogja kering kerontang. Pagi-pagi sampai di Kalimantan Timur hujan deras sekali. Pesawat mau mendarat hujan deras sekali. Hari berikutnya pas pesawat mau take off hujan deras juga. Begitu mendarat di Kulon Progo kering kerontang. Gitu. Dulu itu berkali-kali tahun 2012 itu kalau berangkat dari Jogja kering kerontang, begitu malam-malam mendarat di Medan, diantar ke hotel, hotelnya banjir. Padahal Jogja kemarau panjang. Nah itu keseimbangan demikian rupa. Oke, jadi itu semuanya disediakan untuk manusia. Kesalahan manusia dan binatang ternak. Binatang ternak juga untuk manusia. Maka Allah mendikau huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang menciptakan semuanya untuk kamu. Cuma kadang-kadang kita itu diberi oleh Allah itu nggak sadar itu, ngambilnya sedikit-sedikit. Padahal Allah menyediakannya banyak kan? Ya mungkin karena qanaah ya. Nah itu yang penting bisa menyiapkan akhiratnya. Nah kalau menyiapkan dunia lebih baik, di akhiratnya juga lebih baik penyiapannya. Sekarang kita baca bagian akhir ayat 34 sampai 40. Nah Fa'idha ja'atit tammatu kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila
terjadinya yaumil qiyamah, orang-orang sama ingat ketika hidup di dunia, jadi nanti juga menyesal, kelanjutan dari penyesalan ketika sebelumnya. Jadi ketika terjadi menjelang ajal sakaratul maut, terjadi penyesalan luar biasa. Ketika dikubur terjadi penyesalan. Ketika yaumil qiyamah terjadi penyesalan. Nah, digambarkan di sini. Fa idza ja'atit tammatu kubra. Ini ibu-ibu kan membaca tomat itu jadi mudah karena teringat tomat itu. Tomat itu mana tomatnya sudah dibeli belum? Itu bacanya mudah karena sering mengucapkan tomat. Maka apabila malapetaka yang sangat dahsyat, sangat besar telah datang. Jadi ternyata tomat itu malapetaka. Ya, malapetaka kubro yang besar. Yama yatadzakarul insanu ma sa'a. Ketika itu manusia teringat akan apa yang telah diusahakan, masa'a, apa yang telah dilakukan. Jadi flashback, teringat semua. Sama ketika menjelang sakaratul maut itu selama berapa menit terjadi flashback. Yang dilakukan semua diperlihatkan. Nah, mungkin pre-memori gitu ya. Seset itu langsung terlihat semua. Terus gambaran nanti masa depannya. Oh, itu saat-saat yang betul-betul ngeri, menyesal luar biasa. Maka banyak yang minta umurnya diperpanjang karena kepengen malu ngaji memahami Quran itu, kepengen beramal itu. Ditunda barangkali bisa berapa minggu, tapi nggak bisa. Iya. Kemudian wabur rizatil jahimu lima yaro, dan diperlihatkan neraka jahanam yang jelas pada setiap yaro, orang yang melihatnya. Nah, jadi itu diperlihatkan sebentar gambaran neraka jahim seperti apa. Fa'amma mantogo, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa'athar hayat dunia, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Itu tadi cuma ingin berkuasa 2 periode 5 tahun kali 2 bisa lupa akhiratnya. Seakan-akan hidup itu cuma di dunia ini, ingin berkuasa selama-lamanya. Ya, nggak akan pernah bisa. Enggak, wa atharul hayat dunia, hanya mengutamakan kehidupan dunia. Punya penghasilan nggak dizakati, punya rezeki banyak nggak dizakati, nggak diinfakkan. Nah, padahal yang harta yang sebenarnya besok dipetik di akhirat, dia yang digunakan untuk fisabilillah itu yang harta yang sebenarnya. Tapi kalau ma'atharokan dunia, yang menggunakan dunia, nggak mau mengeluarkan itu. Fa'inal jahimah yal ma'wa, sungguh neraka jahim itu tempat tinggal mereka. Ya, dari kitabnya dari belakang langsung muram, ya, langsung nafas, sangat sulit menghadapi yaumil hisab, terus dikirim ke neraka. Ini ka'annahum yawma yarawnaha, seakan-akan mereka itu ketika melihat hari berbangkit, yarawnaha, nah hanya kembali kepada hari berbangkit, lam yalbatu, mereka tidak hidup di dunia ini illa asiyatan au duhaha,
kecuali sangat sebentar waktu sore atau waktu pagi. Tapi sadarnya itu besok ketika sudah melihat hari kebangkitan. Kalau sekarang diingatkan ya malah genting ngandani. Ingat ayo kita makan harus akhirat, kamu itu ngertinya apa gitu. Malah ngandani genti gitu loh. Nah itu ketika besok diperlihatkan yang kiamat baru sadar. Ini kok hidup dunia baru sebentar nih. Baru selintas sore atau pagi, padahal udah kasih waktu 40 tahun itu. Mengatakan kok mau sedih banget kan belum sempat beramal, menggunakan gentek kampanye. Nah kan salahnya sendiri. Semua kan pilihan hidup gitu kan. Nah makanya mari segera kita mantapkan, harus betul-betul bisa menyeleksi, memilih kegiatan yang betul-betul nyiapkan di akhirat dengan yang sekedar duniawi. Jangan dicampur-campur terus. Kesempatan hidup ini sangat terbatas. Harus mulai selektif. Ini kita belum selesai 1 juz sudah isinya banyak seperti ini. Nanti kalau selesai 30 juz udah kayak apa? Iya kan? Nah itu akan terulang-ulang terus itu peristiwa. Ya, iman, amal soleh dan sebaliknya surga itu terus diulang-ulang. Dulu selama 13 tahun itu diulang-ulang terus kan itu pentingnya luar biasa. Maka diulang-ulang terus. Nah, coba Bapak Ibu mudah-mudahan selalu ingat itu ayat 46 itu. Itu kalau kita agak malas-malas sedikit itu ya resepnya ini surat Al-Ziyad 46 ini supaya nanti gak menyesal, tidak merasa kok hidupnya cuma sebentar sekali ya, cuma selintas waktu sore waktu pagi. Makanya kalau kita itu males gak mau ke Quran ini, ingat kembali surat An-Nazi'at ayat terakhir ayat 40. Nah syukur kalau itu bisa diulang-ulang biar selalu semangat ya, selalu punya spirit gitu. Nah demikian Bapak Ibu, sudah selesai surat An-Nazi'at. Kalau misalnya ada yang tanya, monggo Pak, waktu kami kembalikan. Terima kasih Bapak Kusno. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu pada beliau. Jadi persilakan. Berapa pertanyaan Pak? Monggo. Ini berapa pertanyaan bisa ada waktu Pak? Ya, kami ikuti saja. Oke. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Monggo Pak. Ini Pak, mau ada yang pas sampai satu poin ini kan mereka mendahului. Ini yang didahului itu siapa Pak? Itu ada banyak malaikat yang masing-masing malaikat itu membawa ruh, membawa nyawa orang yang dicabut. Nah, malaikat yang membawa ruh orang-orang yang baik itu cepat-cepat menyampaikan, melaporkan pada Allah. Itu kecepatannya luar biasa. Maka seakan-akan antara ajal dengan surga dalam kubur itu seperti nggak ada batasnya. Begitu ajal selesai, langsung memulai kehidupan yang sebenarnya. Kenapa? Malaikat melaporkan itu sangat cepat, secepat kilat, udah nyampe itu loh. Makanya kenapa dituntunkan kalau sudah ajal segera dimakan, segera dikubur gitu kan? Biar segera dia memperoleh ajroh balasan dari amal dia. Kalau orang yang jelek, tidak ada iman amal soleh,
Ya wis ora ngeling-elingi iku gak dikubur iku lho. Ya kan? jadi di situ tuh yang mendahului dengan kencang itu malaikat yang membawa ruh, yang membawa nyawa orang yang iman amal soleh supaya segera mendapatkan balasan dari amal dia. Orang santen-santen kesuwen gitu loh Pak. Itu diprioritaskan. Kenapa? Itu tamu VVIP. Kalau di dunia kan pakai koridor itu kan? Itu suara ada diantar pakai polisi atau pakai apa yang cepat itu kan? Koridor ya. Dan besok malaikat ada yang kecepatannya luar biasa. Ini karena apa? Karena ini rohnya itu luar biasa bersihnya, luar biasa mulianya, supaya segera memperoleh imbalan dari apa yang diamalkan ketika di dunia gitu. Jadi sesama malaikat itu membawa roh yang tadi macam-macam tadi. Tapi yang cepat tadi karena membawa ruhnya nyawanya orang yang iman dan amal soleh gitu. Itu penjelasan singkatnya begitu Pak. Mudah-mudahan roh kita sama kita dibawa malaikat yang cepat itu. Ya asal kita ngajinya terus, insya Allah kita bisa ngamalkan. Mas, insya Allah masih ada waktu lah kita. Insya Allah. Waktu selama kita hidup di dunia. Demikian Pak. Terima kasih Dok penjelasannya. Terima kasih juga pertanyaannya Pak. Mungkin ada lagi Ibu dan Bapak. Cukup ya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, pengajian kajian yang telah disampaikan untuk sudah malam ini. Selesai surat An-Nazi'at, insya Allah Jumat depan akan masuk surat 78, surat An-Naba. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dan mengamalkan apa dibahas tadi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Prof. Sutrisno atas kajian malam ini dan jawaban yang telah diberikan kepada peserta. Demikian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Kita tutup pengajian ini dengan bacaan balas dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon yang keluar ibu-ibu dulu untuk bapak-bapaknya.